Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Febri Eka Pradani MPD, dosen pada program studi S1 Ekonomi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid. Melalui video kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang saya ampu. Mata kuliah Teori Ekonomi Mikro ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 program studi ekonomi Universitas Nurul Jadid. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang sebelumnya telah membahas dasar-dasar konsep ekonomi pada tingkat mikro. Pada pembelajaran kali ini, pada mata kuliah teori ekonomi mikro, saya menggunakan pendekatan DAI, Delivery, Interaction, and Assessment, untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif, aktif, dan terukur. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah CPL 1, mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya. CPL 3 berbunyi mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 5 mampu menganalisis konsep teoritis ekonomi secara keseluruhan, dan CPL yang terakhir adalah CPL 7, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif secara lisan dan tertulis di bidang ekonomi. Setelah mengikuti mata kuliah teori ekonomi mikro ini, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan TIK untuk menelusuri informasi dan data dalam struktur pasar input, serta menguasai konsep teoritis pasar oligopoli, permintaan dan penawaran pasar input, eksternalitas dan barang publik, dan teori kesejahteraan umum. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data, serta memberikan petunjuk dalam memilih alternatif solusi atas permasalahan ekonomi mikro. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan mata kuliah teori ekonomi mikro ini, mata kuliah ini dilakukan melalui metode ceramah singkat, diskusi kelompok, dan mengkaji usaha di lingkungan sekitar atau mengkaji fenomena di lingkungan sekitar mahasiswa terkait teori-teori dalam ekonomi mikro. Salah satu referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku yang berjudul Principles of Microeconomics yang ditulis oleh Cash and Fair dan artikel penelitian yang relevan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah teori ekonomi mikro ini dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas, dan perkuliahan selalu diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan diakhiri dengan penyampaian feedback dari mahasiswa serta menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas salah satunya adalah PowerPoint. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah teori ekonomi mikro ini didapatkan dari kehadiran, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali, lalu dilakukan diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok. Kemudian UTS yang berupa tugas tertulis dan UAS yang dilakukan dengan mengumpulkan tugas proyek. Setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kehadiran sebanyak 5%, penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 20%, diskusi kelompok sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 40%, sehingga dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah teori ekonomi mikro untuk mahasiswa program studi ekonomi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid. Berikut ini adalah dokumentasi hasil pembelajaran yang telah saya lakukan bersama mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya hari ini? Ini kita pertemuan ini ya, UAS ya. Kita pertemuan setelah UAS. Sekarang kita mata kuliah apa dulu? Takutnya lupa mata kuliah saya. Ekonomi mikro. Ya, teori ekonomi mikro. Sekarang kita ada eksternal dan barang pabrik, ya kan? Nah, kemarin sudah kelompok 6 kelompok untuk membahas terlebih dahulu kalian secara mandiri apa yang dimaksud dengan eksternalitas dan barang pabrik itu sendiri. Ada 6 kelompok, betul tidak? Sudah melakukan sudah berdiskusi dengan kelompoknya? Sudah. Saya tanyakan perwakilan satu kelompok saja. Punya persepsi apa itu eksternalitas dan bagaimana kalian fenomena yang kalian temukan di lapangan tentang eksternalitas itu sendiri. Mungkin ada kelompok yang mau menyampaikan hasil observasinya. Silakan. Saya, Bu. Ya, Adinda Medi. Ini dari kelompok satu. Silakan berdiri dulu. Oke, silakan. Sebelumnya, jadi kemarin kelompok kami di Desa Jit, Kecamatan Besuki terdapat skala menengah yang telah beroperasi kurang lebih selama 10 tahun. Nah, berdasarkan hasil wawancara kelompok kami kemarin, pabrik ini memproduksi sekitar 500 kg tahu per hari dan mempekerjakan 7 orang dari warga sekitar. Nah, pabrik tahu tersebut menghasilkan 2 limbah. Yang pertama ada limbah cair. Jadi limbah cair ini hasil dari air sisa perendaman dan pencucian kedelai. Yang kedua ada limbah padat. Limbah padat ini berasal dari ampas tahu. Nah, pabrik tahu ini menurut kelompok kami itu menimbulkan eksternalitas negatif. Yaitu yang pertama pencemaran lingkungan. Jadi limbah cairnya itu dibuang langsung ke sungai tanpa proses pengolahan. Hal ini menyebabkan air sungai menjadi keruh dan berbau menyengat. Terus ekosistem air terganggu, ikan-ikan juga ikut mati. Yang ketiga, petani sawah yang mengandalkan air sungai mengalami gagal panen karena air tidak layak untuk dipakai. Yang kedua, ada gangguan kesehatan masyarakat. Jadi warga yang tinggal di sekitar pabrik itu mengeluhkan bahwa bau busuk menyengat dari limbah tahu terutama saat musim panas. Terus yang kedua, meningkatnya jumlah kasus penyakit kulit dan juga pernafasan, terutama pada anak-anak. Dan yang ketiga, penurunan nilai properti. Jadi harga tanah dan rumah di sekitar pabrik menurun hingga 30% karena dianggap tidak layak untuk dihuni. Oke, sudah cukup? Sudah. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi sebelum saya lempar ke kelompok yang lain untuk menanggapi, ini pertemuan kali ini adalah memiliki tujuan. Yang pertama, tujuan pertemuan kali ini di mata kuliah ekonomi mikro, kalian dapat mendeskripsikan pengertian eksternalitas. Kalian sudah mendapatkan secara berkelompok kemarin. Nanti kita akan mempersamakan persepsi ya antara apa yang kalian diskusikan dengan yang kedua, untuk mendeskripsikan eksternalitas dan efisiensi alokasi. Dan tujuan yang ketiga adalah mendeskripsikan atribut barang publik. Dan tujuan yang terakhir dalam mata kuliah ini adalah menganalisis penyediaan barang publik secara efisien. Nah, jadi tadi kelompok 1 sudah memberikan pendapat dari hasil observasinya. Ada kelompok yang lain yang berbeda pendapat atau menemukan satu clue tentang eksternalitas yang dengan kelompok 1. Mungkin ada yang lain. Silakan. Ya. Kelompok berapa, Lia? Kelompok 2, silakan berdiri. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini selain dari kelompok 2, karena sudah observasi juga ke lokasi langsung, di sini selain eksternalisasi negatif, itu menurut kelompok kami juga ada eksternalisasi positif, di antaranya pemanfaatan limbah untuk komunitas petani. Karena ampas tahunya itu diolah menjadi pakan ternak dan pupuk kompos organik, lalu diberikan gratis dengan harga sangat murah kepada para petani. Dan juga di sini ada dampak dari ampas tahu tersebut, yaitu ada 2. Pertama,
ada penurunan biaya produksi petani hingga 20%, dan yang kedua itu peningkatan hasil panen berkat dan penggunaan pupuk organik berkualitas. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Terima kasih. Kalian sudah memberikan satu gambaran bagaimana eksternalitas dan apa itu eksternalitas dan barang pabrik dengan cara observasi yang kemarin ya. Dan selanjutnya adalah kita menyamakan persepsi bahwa eksternalitas itu bisa dilihat teman-teman yang lain ya. Saya ini saja. Eksternalitas adalah aktivitas ekonomi seseorang atau institusi yang mempengaruhi positif atau negatif. Tadi sudah dijelaskan oleh Medi, perwakilan kelompok 1, bahwa ada positif dan negatif oleh kelompok 2 ya. Aktivitas ekonomi pihak lain dan pengaruh ini tidak terrefleksi pada harga pasar. Bisa difahami ya. Jadi satu eksternalitas itu adalah hal yang muncul ketika ada produktivitas yang mempengaruhi pihak lain gitu ya. Ada beberapa pihak yang terpengaruhi, yang memiliki dampak, yang berdampak gitu loh. Contohnya yang kalau limbah negatif bisa yang dikatakan oleh Medi sesuai dengan observasi yang kalian sudah lakukan bahwa pencemaran lingkungan kan seperti itu. Tapi di sisi lain yang Lia bilang bahwa tidak hanya negatif Bu, tapi ada positifnya. Ya, ternyata di satu kondisi perusahaan tahu itu bisa mengolah limbah itu sebagai pupuk organik. Ya, ya. Oke, berarti di situ kalian sudah bisa punya gambaran bahwa eksternalitas itu seperti apa. Berarti eksternalitas adalah aktivitas ekonomi seseorang atau institusi yang mempengaruhi aktivitas ekonomi pihak lain. Gitu. Seandainya misalkan contohnya di rumah saya Bu ada perusahaan tempe. Perusahaan tempe itu atau perusahaan keripik ya. Perusahaan keripik itu digoreng menggunakan alat yang sederhana, tapi asapnya itu bisa mempengaruhi rumah saya Bu, sampai saya itu sesak dan lain sebagainya. Itu termasuk eksternalitas yang negatif. Selanjutnya faktor-faktor terjadinya eksternalitas. Di sini saya sudah mencantumkan ada beberapa faktor. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas bisa diidentikan dengan ketidakefisienan. Karena dalam pandangan ekonomi, eksternalitas timbul karena salah satu dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien yang tidak terpenuhi. Nah, jadi ada satu sumber daya yang tidak efisien dan tidak terpenuhi di situ. Kata kuncinya seperti itu. Penyebab tidak terpenuhinya prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien antara lain ada karakteristik barang atau sumber daya publik, ada ketidaksempurnaan pasar dan kegagalan pemerintah. Ya, bisa difahami dari sini? Oke. Yang selanjutnya adalah barang publik merupakan barang yang apabila dikonsumsi individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Ini kita sudah beralih pada definisi yang barang publik. Kalau tadi sudah eksternalitas kalian sudah paham. Sekarang kalau barang publik itu adalah barang yang seandainya kita konsumsi tapi orang lain tidak terpengaruh. Contohnya apa? Betul, udara. Ya kan Hasanah? Udara. Kenapa begitu? Setiap detik kalian mau menghembuskan atau menghirup udara, temannya pun tidak akan merasakan rugi. Ya kan? Benar tidak? Oke. Selanjutnya adalah penanganan sumber daya alam yang bersifat publik walaupun wajib dilakukan namun bersifat fardu kifayah. Di sini saya memberikan kenapa fardu kifayah, karena kalau orang lain sudah menanganinya, maka hilanglah beban dan tanggung jawabnya dalam menyediakan sarana lingkungan. Oleh karena itu, penanganan masalah lingkungan dibutuhkan kesadaran oleh seluruh masyarakat. Contohnya tadi misalkan kasus yang Dilia sebutkan tadi, ternyata eksternalitas itu tidak hanya negatif Bu, tapi ada positif. Di situ ada kesadaran bahwa kalau seseorang perusahaan ketika menimbulkan limbah, bagaimana limbah itu tidak terbuang secara percuma. Bagaimana limbah itu dimanfaatkan kembali apabila bisa bermanfaat, setelah itu didistribusikan kembali kepada masyarakat, gitu ya. Itu maksud dari slide yang ini.
Oke, selanjutnya adalah 4 bentuk interaksi pelaku ekonomi yang dapat menimbulkan eksternalitas. Di sini ada produsen terhadap produsen lain, ada produsen terhadap konsumen, selanjutnya ada konsumen terhadap konsumen lain, dan selanjutnya adalah konsumen terhadap produsen. Tidak hanya produsen terhadap konsumen, tapi konsumen terhadap produsen. Contohnya kalau konsumen terhadap produsen, misalnya terjadi ketika limbah rumah tangga terbuang ke aliran sungai dan mencemarinya sehingga mengganggu perusahaan tertentu yang memanfaatkan air. Misalkan contohnya kita membuang air, limbah itu dibuang secara sembarangan lah ya. Pada akhirnya orang yang menggunakan air di pembuangan limbah itu, misalkan perusahaan tahu untuk membersihkan alatnya dan lain sebagainya, itu akan merasakan dampak negatifnya, ya kan? Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Oke, Okta silahkan. Saya ingin bertanya Bu terkait PLTU Python. Oke, Jadi PLTU apakah PLTU Python itu juga menghasilkan eksternalitas negatif? Kan kita tahu bahwa PLTU Python itu sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu. Silahkan duduk kembali. Bagus, pertanyaan yang bagus. Karena apa? Salah satu yang patut kita banggakan, kita adalah seorang orang masyarakat Python ini adalah kita punya yang namanya PLTU Python, ya kan? Secara logika PLTU Python itu memang sangat membantu perekonomian kita. Tapi kalau kita bayangkan kalau misalkan PLTU itu gulung tikar, sehingga apa yang terjadi? Pasokan listrik kita tidak akan terpenuhi. Pada akhirnya produktivitas semua perekonomian yang melibatkan listrik itu tidak akan berjalan dengan baik. Pada akhirnya perekonomian kita akan mengalami kemacetan perekonomian, dengan kata lain seperti itu. Nah, apakah PLTU itu berdampak punya eksternalitas negatif, Bu? Pasti. Contohnya apa? Cerobong asap juga iya, ya kan? Meskipun di sana itu sudah katanya menggunakan satu alat yang bagus untuk menyaring asap dan lain sebagainya, pasti akan memiliki dampak, yaitu panas ke kita, kan iya. Nah, yang kedua adalah penggunaan batu bara. Penggunaan batu bara itu akan mengurangi yang namanya batu bara yang ada di bumi kita, iya kan? Kalian bayangkan kalau kalian pergi ke PLTU Python di daerah Binor itu kan kapal tongkang itu berjajar membawa batu bara. Kalian bayangkan kalau itu kita keruk selama ini ya. Kalian umur berapa sekarang? 21 kalian sudah tahu Python kan, PLTU. Nah, 21 tahun itu kita digeruk batu baranya. Kurang berapa tahun lagi batu bara itu akan habis. Sedangkan batu bara itu adalah sumber daya alam yang tidak mudah diperbaharui. Itu ya. Jadi eksternalitas negatifnya ada di situ dari penggunaan sumber daya batu bara untuk bahan baku PLTU Python. Oke, dari tadi yang sudah saya jelaskan bahwa PLTU itu memiliki eksternalitas negatif juga, yaitu penggunaan sumber daya batu bara untuk bahan baku PLTU. Tadi mungkin ada yang mau menambahkan terkait bagaimana eksternalitas PLTU itu dan bagaimana problematika PLTU menggunakan sumber daya alam yang tidak mudah diperbaharui. Jadi kasus-kasus yang ada, saya rasa kalian sudah bisa menemukan ya, karena kan PLTU terdekat dengan kita dan eksternalitasnya juga sangat kita rasakan. Gitu. Ya, mungkin ada teman-teman? Saya Bu. Ya, silakan Lia. Di sini saya ingin menambah terkait tadi kan tentang negatif penggunaan batu bara. Nah, di sini saya akan memberikan satu hal bahwa di PLTU itu sekarang sudah mulai menggunakan transisi
dari energi batu bara, dari energi yang menggunakan batu bara, menggunakan energi yang ramah lingkungan. Contohnya seperti penggunaan saudas, itu kalau nggak salah serbuk kayu. Oke. Serbuk kayu yang dijadikan tambahan batu bara gitu, tapi tidak sepenuhnya digantikan dengan saudas itu, cuma dicampurkan saja begitu Bu. Dan juga di PLTU itu sudah menggunakan campurannya itu sebesar 5%, dan juga di sana itu perharinya 5% gitu Bu. Jadi kalau di jumlah keseluruhan itu ya sekitar 30%-an lah gitu Bu, menggunakan saudas tersebut. Mungkin itu saja dari saya Bu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, mungkin ada teman-teman bagus karena memang satu fenomena yang ini ya, yang perlu kita kita tahu, karena memang di PLTU Paiton itu sekarang ada campuran ya Lia. Ternyata batu bara itu tidak seutuhnya menggunakan batu bara, hanya 5% berarti ya. 5% dari 100% kita menggunakan campuran serbuk kayu, sodas namanya. Masyarakat sana menyebutkannya sodas. Ada yang lain mungkin? Dita? Teman-teman yang lain? Jadi sodas, tapi perlu penggunaan sodas itu kita harus juga memikirkan eksternalitas ke depannya. Apakah sodas ini memang benar efisien dan tidak menimbulkan eksternalitas negatif yang terlalu besar terhadap lingkungan, ataukah memang sodas ini memang benar-benar zero eksternalitas, dalam artian tidak ada eksternalitas. Saya rasa mustahil ya kalau kita menggunakan sesuatu tidak ada eksternalitas ya. Memang itu kan mungkin sudah dikaji oleh manajemen PLTU bagaimana penggunaan sodas ini menjadi satu alternatif yang mungkin menimbulkan eksternalitas yang cukup rendah mungkin ya nantinya, karena perlu kita telaah kembali. Jadi mungkin nanti bisa kita menjadikan proyek akhir semester ya, nanti kita bisa observasi ke mana, ke PLTU, bagaimana eksternalitas PLTU itu, eksternalitas positif maupun negatifnya yang ada di PLTU yang berdampak kepada kita sebagai konsumen, seperti itu. Bisa difahami ya? Bisa. Karena memang PLTU itu kan merupakan salah satu industri terbesar di Probolinggo, di Paiton, ya kan? Kalau kita pasti PLTU sebagai destinasi. Kalau orang luar Jawa Timur pergi ke Bali, itu kalau lewat PLTU itu rasanya kita melewati destinasi malam hari, destinasi lampu-lampu dan lain sebagainya, ya kan? Jadi kita harus memikirkan bagaimana destinasi itu pun juga akan berdampak terhadap lingkungan kita, khususnya yang lingkungan barang publik seperti udara, air dan lain sebagainya. Karena kan memang seperti yang dikatakan Hasanah tadi, barang publik itu kan dimana kita tidak punya menggunakan itu tidak secara rival ya. Rival dalam artian kalau kita menggunakan udara, menghirup udara, orang lain tidak akan merasakan dampaknya ya kan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup. Jadi pada pertemuan kali ini kesimpulannya adalah eksternalitas dan barang publik itu adalah bagaimana satu perusahaan ya itu produktivitasnya mempengaruhi perusahaan lain gitu. Jadi tadi ada 4, produsen ke konsumen, produsen ke produsen, produsen konsumen, konsumen produsen, konsumen. Begitu ya. Dan barang publik adalah barang yang tidak memiliki rivalry ataupun tidak memiliki eksklusivitas. Jadi semua orang, ketika orang itu menggunakan barang publik, orang yang lain tidak akan merasakan rugi ataupun tidak ada persaingan dalam penggunaan barang publik itu. Sekian dari saya titip attitude-nya, saya titip motivasinya untuk untuk pertemuan kita yang akan datang dan untuk semester yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.